Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1S12238. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan salah satu materi pada salah satu bahasa pemrograman, yaitu Python. Nah, untuk materinya di sini saya akan mempraktekkan materi Python set. Nah, sebelum kita melangkah ke materinya, terlebih dahulu ada baiknya kita menyiapkan dua hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan praktikum kita pada kali ini. Yang pertama yaitu referensi materi. Nah, lagi-lagi di referensi materi kali ini sama seperti video-video sebelumnya, saya menggunakan Wet3School dan juga untuk text editor. Untuk yang kedua yaitu text editor. Nah, di video kali ini juga saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Nah, langsung saja kita ke materinya. Setelah mempersiapkan keduanya dengan baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi, materi yang akan kita praktekkan pada kali ini yaitu Python set. Sebelumnya apa sih set itu? Jadi, set dalam Python itu digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Jadi, set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dengan Python dengan menggunakan untuk menyimpan koleksi data. 3 lainnya adalah daftar, tuple, dan kamus, semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, jadi set ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. Namun, tipe data seperti set ini tidak hanya satu di Python, melainkan ada 4. 3 lainnya yaitu ada daftar atau list yang kita kenal dengan list, yang kedua ada tuple, dan yang ketiga ini ada kamus atau yang biasa kita sebut dengan dictionary. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, tapi walaupun dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda, tapi ini sama-sama digunakan untuk menyimpan koleksi data. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak diindeks. Tidak dapat diubah maksudnya di sini mengatur item tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan tambahkan item baru. Nah, di sini ada contoh yang kita diberikan yaitu set ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, jadi untuk set sendiri itu cara penulisannya yaitu ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Seperti contohnya ini bisa kita coba. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat sebuah file dengan ekstensi .py. Mengapa .py? Karena lagi-lagi di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi ketika kita ingin menggunakan bahasa pemrograman Python, ekstensi filenya itu harus .py. Seperti itu. Langsung saja kita buat, misalnya kita bikin variabel nama. Print nama. Ketika kita running, nah dia akan terprint seperti ini, seperti penjelasannya di atas di sini. Jadi set adalah koleksi yang tidak berurutan. Jadi di sini outputnya tidak berurutan, tidak sesuai dengan urutan apa yang kita masukkan di kodenya. Nah, set tidak teratur, jadi kita tidak bisa memastikan di mana pesanan barang akan muncul. Selanjutnya untuk atur item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak diizinkan duplikat. Jadi dalam set ini selain tidak berurutan dan tidak dapat diubah, dia juga tidak diizinkan duplikat. Selanjutnya ada unordered,
Tidak berurutan berarti bahwa item dalam satu set tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item yang diatur dapat muncul dalam urutan yang berbeda setiap kali kita menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk oleh indeks atau kunci. Tidak dapat diubah. Selanjutnya di sini tidak dapat diubah, yaitu item set tidak dapat diubah. Artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Jadi kita sudah tidak bisa mengubahnya ketika kita sudah membuat setnya. Jadi setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita bisa menghapus itemnya dan menambahkan item baru. Misalnya di sini kita duplikat tidak diizinkan. Bisa kita coba. Di sini misalnya saya ingin menambahkan Alfie. Apa yang terjadi ketika kita print? Nah, dia tidak akan memprint Alfie untuk yang kedua kalinya. Jadi Alfie yang pertama ini ditimpa dengan Alfie yang kedua. Jadi seperti ini outputnya. Nah, nilai dianggap nilai yang sama dalam set. Jika nilai itu duplikat, itu dianggap nilai yang sama dalam set dan diperlakukan sebagai duplikat. Jadi nilai true dan 1 dianggap nilai yang sama dalam set. Bisa kita coba di sini contoh yang diberikan. Ada terdapat string, integer, dan boolean. Nah, true, 2, dan 1. Nah, jadi di dalam set, nilai true dan nilai 1 dianggap nilai yang sama dalam set. Jadi mereka dilakukan, jadi mereka dianggap atau diperlakukan sebagai duplikat. Bisa dilihat di sini, true menimpa 1. Jadi ketika kita print, yang tercetak itu cuma true-nya saja, satunya tidak, karena dia sudah ditimpa sebelumnya sama true. Nah, selain true, false juga di sini false juga dianggap sama di dalam set. Dianggap sama dengan set dengan 0. Jadi false dan 0 itu di dalam set diperlakukan sebagai duplikat karena nilainya dianggap sama. Bisa kita langsung tambahkan saya di sini. False 0. Oke. Nah, bisa dilihat false terprint dan 0 tidak terprint sama sekali. Kenapa? Sama seperti 1 dan true tadi, false dan 0 juga dianggap nilai yang sama di dalam set. Jadi dia lagi-lagi diperlakukan duplikat. Selanjutnya untuk mendapatkan panjang satu set, kita bisa menggunakan len. Ini sebenarnya sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya. Untuk mengetahui panjang dari sebuah item itu kita menggunakan len. Dan sama di set ini lagi, kita juga ketika kita ingin mendapatkan panjang dari satu set ini, kita bisa menggunakan len juga. Nah, di sini bisa dilihat ada 3. Jadi Alfie Zahra Muharrama sudah benar, 3 panjang dari set nama ini adalah 3. Selanjutnya atur item data type. Item yang ditetapkan dapat berubah data apapun. Nah, bisa dilihat di sini. Tipe data, string, integer, dan boolean. Jadi di dalam set ini bisa berupa beberapa tipe data. Bisa dilihat di sini ada string yang kita coba seperti ini, ada integer yang seperti yang kita masukkan tadi berupa angka-angka, dan ada boolean true dan false. Satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Seperti yang kita lakukan tadi di dalam satu set yang kita coba tadi di sini ada terdapat boolean dan juga integer. Sama seperti contoh yang ini, dan itu boleh. Selanjutnya tipe dari perspektif Python, set didefinisikan sebagai objek dan tipe data set. Langsung saja kita uji di sini type.
Bisa dilihat class set. Jadi sudah benar apa yang kita tulis di kode ini merupakan Python set. Selanjutnya constructor set. Dimungkinkan juga untuk menggunakan constructor set dalam kurung untuk membuat set. Nah, jadi ketika kita tidak ingin menggunakan kurung kurawal, kita juga bisa menggunakan kurung biasa seperti ini. Namun dengan catatan kita deklarasikan setnya terlebih dahulu di luar seperti ini. Bisa langsung saja kita coba. Set. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama saja output yang akan keluar. Bedanya itu cuma di codingannya seperti ini. Kita tidak menggunakan kurung kurawal, melainkan menggunakan kurung yang biasa. Namun setnya kita deklarasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, koleksi Python array. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan paling awal tadi, jadi untuk tipe data dalam Python yang digunakan untuk mengoleksi tipe data, dalam pemrograman Python itu ada 4. Yang pertama ada daftar atau list, ada tuple, ada set yang seperti kita pelajari sekarang, dan ada kamus atau dictionary. Jadi daftar adalah koleksi yang dipesan dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Jadi daftar dapat diubah. Jadi tipe data dalam daftar itu dapat diubah, tidak seperti set. Dia kan tidak bisa. Dan mengizinkan anggota duplikat. Dan untuk tuple adalah koleksi yang teratur, tidak dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak diindeks, tidak ada anggota duplikat. Nah, seperti yang kita pelajari tadi. Dan untuk kamus atau dictionary adalah koleksi yang dipesan. Maksudnya koleksi yang dipesan dan tidak dapat diubah, tidak ada anggota duplikat. Item set tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Saat memilih jenis koleksi, ada baiknya memahami sifat-sifat jenis itu. Memilih jenis yang tepat untuk kumpulan data tertentu dapat berarti retensi makna, dan itu bisa berarti peningkatan efisiensi atau keamanan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada akses mengatur item, akses set items. Jadi akses item, kita tidak dapat mengakses item dalam kumpulan dengan merujuk ke indeks atau kunci, tetapi kita dapat mengulang item yang ditetapkan dengan menggunakan loop atau perulangan, atau menanyakan apakah nilai tertentu ada di dalam set dengan menggunakan kata kunci for in. Langsung saja kita coba di codingan kita. For x in nama. Langsung saja. Seperti perulangan jadi outputnya perulangan seperti ini. Untuk contoh yang kedua di sini dalam mengakses mengatur item, periksalah apakah pisang ada di set. Jadi maksud codingan ini apakah kata banana ini ada di dalam
variabel di set ini. Bisa langsung saja kita coba di codingan kita. Print Zahra in nama true. Jadi benar kalimat Zahra ini ada di dalam variabel nama. Seperti itu. Ini setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada menambahkan set item atau add set item. Jadi, maksud add set item ini setelah set dibuat kan kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Nah, untuk menambahkan satu item ke set, gunakan metode add. Kita bisa menggunakan metode add. Contohnya begini, nama add IT. Saya coba print. Nah, sudah benar. Ketika kita print, IT-nya ini sudah ikut terprint juga, tercetak juga. Untuk tambahkan set, untuk menambahkan item dari set lain ke set saat ini, gunakan metode inUpdate. Oke, jadi misalnya di sini kita mempunyai dua variabel. Satunya variabel jurusan. IT sipil misalnya. Lagi RC. Kita menggunakan metode update dengan nama .update jurusan. Print nama. Kita coba print, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah terprint keduanya dengan terprint keduanya dalam satu baris atau di dalam satu set karena kita sudah menggabungkannya dengan metode update. Jadi nama dan jurusan sudah berada di satu set yang sama. Selanjutnya tambahkan semua iterable. Objek dalam metode ini tidak memiliki untuk menjadi satu set, itu bisa berupa objek yang dapat diulang, tuple, daftar, kamus, dan lain-lain. Bisa langsung saja kita coba metode update. Di sini ada kode yang diberikan, di sini ada kurung kurawal dan juga ada set dan ada juga list. Misal saya ubah di sini jadi list. Di set update my list. Nama, update jurusan. Coba print. Nah, sama outputnya seperti tadi. Cuma di sini bedanya di urutannya saja. Oke. Lanjut. Di sini ada kita juga bisa menghapus item. Nah, untuk remove set items. Untuk remove set items dalam kumpulan gunakan remove atau discard. Gunakan metode remove atau discard. Misalnya di sini kita ingin menghapus, misalnya kita delete dulu yang ini.
remove Zahra. Ketika kita print, nah yang akan terprint cuma dua item yang akan tercetak, yaitu Alfi dan Muharamah. Mengapa? Karena Zahra di sini sudah kita hapus terlebih dahulu menggunakan metode remove. Selanjutnya, jika item yang akan dihapus tidak ada, akan menimbulkan kesalahan. Nah, jadi ketika kita kan di sini ada item Alfi, Zahra, dan Muharamah, dan yang kita remove itu Zahra, dan ini ada di dalam set nama. Jadi ketika kita ingin meremove atau menghapus data, tapi kita menuliskan di sini itemnya tidak ada di dalam set ini, itu akan menimbulkan kesalahan. Langsung saja di sini ada contohnya di sini. Nah, contoh yang diberikan ini menggunakan metode discard. Kita coba pakai discard. Kita coba print. Nah, sama hasilnya seperti tadi. Karena dia itu metode sama-sama metode untuk menghapus sebuah item di dalam set. Jika item tidak akan kalau pakai remove itu akan menimbulkan kesalahan ketika itemnya dihapus tidak ada, tapi kalau di discard itu tidak akan menimbulkan kesalahan. Itu perbedaannya. Kita juga dapat menggunakan metode ini untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item acak. Jadi kita tidak dapat memastikan item apa yang akan dihapus. Jadi di sini kita juga bisa mengenal metode pop. Nilai yang dikembalikan dari metode ini adalah item yang dihapus. Di sini ada contohnya, bisa langsung saja kita praktekkan apa yang diberikan. X sama dengan nama titik pop. Sama dengan print X. Print nama. Kita coba running. Nah, yang akan terprint itu cuma Zahra dan di sini ada Alfi dan Muharamah juga di bawah, karena yang ter-remove itu Zahra dan dia akan tetap menampilkan Zahranya. Seperti penjelasannya di sini, kita tidak dapat memastikan item apa yang akan dihapus dengan metode pop ini karena kita menggunakan list. Saya tidak teratur. Jadi saat menggunakan metode pop, kita tidak tahu item mana yang akan dihapus. Di sini ada juga metode clear. Bisa langsung saja kita coba mungkin. Clear. Nah. Sorry. Oke. Jadi untuk metode clear ini dia itu mengosongkan setnya. Jadi setnya ketika kita print sudah tidak ada item lagi dan variabel di dalamnya. Jadi clear ini untuk mengosongkan setnya. Selanjutnya untuk kata kunci menghapus set habis. Kita bisa menggunakan kata kunci del. Ketika kita print, nah tidak ada yang akan muncul karena di sini kita menghapus set habis. Oke. Kita melangkah selanjutnya ke pembahasan set yang lain, yaitu set loop atau perulangan pada set. Jadi item loop, kita dapat mengulang item yang ditetapkan dengan menggunakan loop for atau for loop.
Seperti contohnya di sini, di set apple ini sudah kita coba tadi, tapi tidak apa-apa. Kita coba lagi. For x in nama. Ini kita ganti jadi x. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah yang kita coba tadi. Oke, selanjutnya set gabungan. Set gabungan atau join set. Untuk join to set atau gabungan dengan dua set, ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih di dalam Python. Jadi kita dapat menggunakan metode yang mengembalikan set baru yang berisi semua item dari kedua set, atau metode yang memasukkan semua item dari satu set ke set lainnya. Jadi ada metode union dan metode update. Metode update tadi kan sudah kita coba. Nah, di sini ada contoh metode mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Di sini kita menggunakan perintah union. Langsung saja kita coba mungkin. Misalnya di sini set 1 sama dengan kita kasih integer karena kan stringnya sudah ada di atas 1, 2, 3. Set 2 sama dengan nama titik union set 1. Oke, saya kira seperti ini. Langsung saja kita coba print. Nah, dia akan tercetak seperti ini. 1, 2, bisa 3, ramah. Langsung saja selanjutnya metode update. Ini sudah kita coba tadi tapi tidak apa-apa. Ini tidak menggunakan variabel baru lagi. Langsung saja di sini update. Di sini nama. Nah, ya sama sebenarnya, cuma perbedaannya cuma berada di urutan outputnya. Keduanya union dan update akan mengecualikan item duplikat apapun. Seperti dalam peraturannya kan dari awal kita sudah tahu di dalam set itu tidak boleh duplikat. Simpan hanya duplikat. Metode ini hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Langsung saja kita coba. Kita pakai jurusan yang tadi saja karena di sini saya lihat sama-sama integer. Kalau di sini IT, apalagi tadi sipil. Koma RC. Kita ubah di sini x dot intersection update. Nah, saya lihat di sini
Y-nya ada yang duplikat dari X-nya. Misalnya di sini kita masukkan Alfi. Kita coba oh bukan, di sini nama seharusnya. Kita coba running. Nah, jadi yang akan dia tampilkan dari metode intersection update ini yaitu apa yang duplikat saja di antara dua variabel ini. Ada Alfi di variabel nama dan ada Alfi juga di variabel jurusan. Jadi dia akan menampilkan keduanya. Dia akan menampilkan Alfi. Selanjutnya, metode ini akan mengembalikan set baru yang hanya berisi item yang ada di kedua set intersection. Misalnya di sini kita pakai variabel diri sama dengan nama. Intersection update-nya kita hapus. Print diri. Oke. Kita coba running. Nah, sama seperti yang di atas, dia juga akan memprint Alfi saja. Jadi metode intersection ini metode intersection ini akan mengembalikan set baru yang hanya berisi item yang ada di kedua set. Oke. Selanjutnya di sini ada simpan semua tapi bukan duplikatnya. Menggunakan metode symmetric difference update. Metode ini akan disimpan hanya elemen yang tidak ada di kedua set. Oke, kita coba. Pakai symmetric difference update di sini nama. Oke, kita coba running. Nah, di sini yang akan terprint Sipil Arsi Zahra IT Muharama. Ada yang tertinggal satu yaitu Alfi. Mengapa dia tidak di-print? Seperti seperti penjelasan dari symmetric difference update ini. Jadi untuk metode symmetric difference update ini dia akan menampilkan semua item, tapi untuk yang duplikat itu dia tidak tampilkan. Jadi yang tidak duplikat saja. Jadi itu makanya Alfi dia tidak tampilkan. Ini sama. Jadi metode ini akan mengembalikan set baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua set. Kita pakai diri lagi di sini. Tidak pakai update. Oke, kita coba print. Nah, sama seperti yang di atas tadi, menggunakan symmetric difference dan symmetric difference update, cuma bedanya berada di urutannya saja. Jadi untuk symmetric update ini menggambarkan set yang berisi semua item dari kedua set, kecuali item yang duplikat. Selanjutnya nilai true dan nilai 1 dianggap nilai yang sama dalam set dan diperlakukan sebagai duplikat. Ini seperti yang kita coba tadi, cuma di sini menggunakan dua variabel. Bisa langsung selesai kita coba. Bisa di sini kita tambahkan 1. Kita tambahkan juga di sini 2. Kita coba running. Nah, dia tidak akan memprint 1. Tapi dia tidak akan memprint 1, dia juga tidak akan memprint true, karena itu merupakan karena itu sudah pengertian atau aturan dari symmetric difference ini.
Jadi yang duplikat itu dia tidak tampilkan, sama seperti Alfi ini dari tadi dia tidak ditampilkan karena dia duplikat. Dan 1 dan true ini di dalam set dianggap sama, jadi dia tidak ditampilkan juga. Seperti itu. Selanjutnya ada atur metode. Ini yang terakhir. Jadi set methods. Jadi untuk set methods dalam Python ini memiliki seperangkat metode bawaan yang tidak dapat digunakan. Yang dapat digunakan pada set. Jadi metodenya ini seperti yang sudah kita pelajari tadi, ada add untuk menambahkan elemen di dalam set. Sudah kita pelajari tadi. Untuk clear di sini untuk menghapus semuanya, menghapus semua item dan variabel di dalam set. Jadi setnya nanti itu kosong. Untuk copy, untuk returns a copy of the set. Jadi untuk mengcopy setnya. Terus difference, ada return a set containing the difference between 2 or more sets. Ada difference update, remove, untuk remove the items in the set that are also included in another specific set. Ada discard. Di sini discard itu apa tadi? Metode untuk menghapus specific item. Ada intersection untuk returns a set that is the intersection of 2 other sets. Ada intersection update untuk remove the items in this set that are not present in other specific sets. Selanjutnya ada is this join untuk returns whether two sets have a intersection or not. Ada is subset, returns whether another set contains the set or not. Ada juga is superset untuk returns whether this set contains another set or not. Ada pop, ini juga perintah untuk menghapus elemen dari set. Ada remove, sama, ini juga metode untuk menghapus elemen di dalam set. Bedanya di sini untuk spesifik elemen. Untuk di sini ada juga symmetric difference, ada return untuk return a set with the symmetric difference of 2 set. Ada symmetric difference update untuk insert the symmetric difference from the set and another. Ada union dan update. Di sini untuk union, return a set containing the unions of sets. Update untuk update the set with the union of this set and others. Nah, saya pikir seperti itu cukup untuk materi set Python kali ini. Dari saya terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.